Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, maka perlu kita akan menyerahkan diri pada Tuhan. Jadi untuk itu, kira-kira di antara anak-anak semua ada yang bisa membawakan kita dalam doa? Siapa? Selamat absen kehadirannya semua. Lihat dulu. Hadir, Pak. Kan Ines Aswanda Bulan dan Lilia Hia. Oke, terima kasih. Silakan untuk memperbaiki cara duduk. Tentunya kenapa? Karena itu cara duduk berpengaruh sekali dalam pembelajaran kita. Kenapa? Karena kalau cara duduknya nanti baik, maka kita akan fokus untuk belajar. Kemudian silakan dicek semua pen. Kemudian buku kalau ada, dan kaki bajunya sudah pada di dalam semua. Sudah. Nah, baik, terima kasih. Sudah semangat? Sudah. Satu kali semangat. Dua kali semangat. Tiga kali semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Apa yang terjadi jika pohon di hutan habis? Satunya adalah berkurangnya pasokan oksigen. Sangat baik dan jawabannya sangat memuaskan. Kira-kira di sini siapa yang pernah sudah melihat tanah longsor dan bagaimana proses terjadinya? Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti hujan yang terus-menerus, gempa bumi, aktivitas manusia seperti pengalian atau membangun bangunan, dan perubahan alam. Nah, baik, terima kasih jawaban yang diberikan. Siapa namanya ini? Sirio ya? Oke, silakan tepuk tangan untuk Sirio dulu. Kita memulai topik kita pada hari ini, yaitu penyebab dan dampak tanah longsor. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama mengemukakan ide pokok dan kalimat utama di dalam teks yang disajikan, mengidentifikasi dampak ya, dan tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana longsor atau bencana alam. Bapak menyajikan atau menampilkan sebuah video. Jadi di dalam video itu nanti saya harapkan nanti kepada anak-anak semua untuk mengamati, mencermati dan memahami isi daripada video yang Bapak putar di atas. Paham? Saat musim hujan menghampiri, ada perasaan waspada, terutama daerah yang berada di lereng gunung atau dataran tinggi, akan terjadinya bencana alam tanah longsor. Longsor yang terjadi tidak hanya membawa tanah, tapi terkadang juga membawa material lain seperti batu dan pohon. Sebenarnya, kenapa longsor bisa terjadi dan apa kiat-kiat kita untuk mencegah terjadinya tanah longsor? Mari kita cari tahu. Tanah longsor merupakan perpindahan material penyusun lereng, baik itu tanah ataupun batuan,
yang bergerak ke arah bawah, menuruni atau keluar lereng tersebut. Secara umum, tanah longsor terjadi akibat gangguan kestabilan penyusun lereng, baik itu tanah ataupun batuan, atau disebut dengan istilah unstable condition. Kira-kira sudah dipahami semua video yang Bapak sampaikan tadi? Untuk selengkapnya, maka kita pilih salah satu siswa yang bisa membacakan teks ini di depan. Siapa kira-kira yang bisa memberikan waktunya? Oke, silakan. Pada tahun 2021, tidak terjadi longsor yang membuat banyak orang khawatir. Hal ini terjadi karena deras yang terus-menerus. Beberapa daerah seperti Cisuga, Karombong, Karet, dan Karang Sawitra tidak terjadi longsor cepat. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini apa di pokok pada teks paragraf yang utama? Pada tahun 2021, di Hulu terjadinya longsor yang membuat banyak orang khawatir. Apa dampak terjadinya tanah longsor? Tanah longsor, dan apakah kita berkewajiban untuk menjaga kelestarian alam? Siapa kira-kira yang bisa? Ini juga. Oh ya, terima kasih. Silakan untuk berdiri. Deforestasi 2. Penggalian berlebihan 3. Tumpukan sampah. Dampak longsor 1. Merusak bangunan dan gangguan ekonomi. Apabila tidak menjaga lingkungan sebagai kewajiban, maka lingkungan tidak bersih dan sehat. Ya, terima kasih jawaban yang diberikan oleh Zak. Jadi silakan kita untuk memberikan aplaus dulu untuk jawaban yang Tuhan berikan tadi. Untuk menelusuri lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita akan mengerjakan KKP atau Dimas Kerja Siswa. Di sini, kalau beda satu ada di sini dipakai berhalangan. Ini juga berhadap begini ya. Maka Bapak akan berikan lembar kerja. Jadi pada lembar kerja ini nanti silakan dikerjakan soal-soal yang Bapak berikan di sini. Jadi petunjuk untuk pelaksanaan untuk mengerjakan ini kelompok ini, maka yang pertama dulu ditulis nanti namanya di kelompok berapa. Contoh di sini kelompok berapa dia? Saya kelompok 1, 2, 3. Kemudian di bawahnya nanti juga ditulis nanti urutan siapa, nama-nama anggotanya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi itu nanti cara mengerjakannya. Nanti silakan anak-anak semua mengerjakan. Begitu yang belakang ini. Ditulis nama semua. Di sini ada sini. Oh ini lembar halaman ke-3 ya, dibuka dulu. Apa kira-kira yang perlu ditanyakan ini?
di paragraf pertama ini tugas kelompok sudah siap dikerjakan semua, jadi diberikan kesempatan dulu setiap satu kelompok satu orang diunjuk di depan untuk membacakan hasil kerja daripada yang kerjakan. Kami akan menyajikan hasil kelompokan. Pada paragraf 1, Depok terjadi longsor di Garut. Kalimat utama, pada tahun 2021 di Garut terjadi longsor yang membuat banyak orang khawatir. Apa saja kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya bencana longsor? 1. Deforestasi. 2. Pembangunan yang tidak memperhatikan kestabilan lereng. 3. Penggalian yang berlebihan. 4. Irigasi yang tidak tepat. 5. Tumpukan sampah yang tidak terkelola. Apa saja dampak yang terjadinya bencana longsor bagi ekosistem alam? 1. Kerusakan habitat. 2. Erosi tanah. 3. Pencemaran air. 4. Kehilangan biodiversitas. 5. Gangguan siklus nutrisi. Apa arti penting lingkungan bagi manusia sebagai lahan pembangunan atau gedung? Ya. Nah, silakan kelompok dua kali membacakan. Saya akan mewakili kelompok 2 untuk membacakan hasil kerja kelompokan. Pada paragraf 3, pentingnya menjaga alam dan mencegah bencana. Gagal utamanya, longsor ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga alam dan mencegah bencana. Jadi berikan kepada kelompok 3. Apa saja kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya bencana longsor? Jawabannya, menebang pohon sembarangan di lereng. Nomor 2, apa saja dampak terjadinya bencana longsor bagi ekosistem alam? Jawabannya, hal ini terjadi karena hujan deras yang terus-menerus dan banyak orang kehilangan tempat tinggalnya. Nomor 3, apa arti penting lingkungan bagi manusia untuk melestarikan budaya alam serta menjaga dan menghindari dari diri kita dari bencana alam? Demikian. Saya akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Paragraf 2, ide pokok, pemerintah membantu masyarakat yang terdampak. Kalimat utama, setelah longsor terjadi, pemerintah membantu masyarakat yang terdampak. Paragraf 3, ide pokok, pentingnya menjaga alam dan mencegah bencana. Longsor ini, kalimat utama, longsor ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga alam dan mencegah bencana. Apa saja kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya bencana longsor? 1. Menebang hutan. 2. Penimbunan sampah. 3. Penggalian yang berlebihan. Nomor 2. Apa saja dampak terjadinya bencana longsor bagi ekosistem alam? 1. Kerusakan lingkungan dan kerusakan bangunan atau gedung. Apa arti penting lingkungan bagi manusia sebagai tempat lahan dan tempat bangunan atau gedung? Berikan tepuk tangan. Nah, baik, terima kasih semua rekan kami tadi pada kerjaan sudah dipersiapkan atau dipresentasikan, maka silakan untuk disimak dengan baik materi yang Bapak berikan atau sampaikan dengan topik adalah dampak, penyebab dan dampak tanah longsor. Kemudian dari teks tentang tanah longsor di Garut yang sudah disampaikan dan dikerjakan oleh anak kami, alumni saya,
Jadi kita dapat menemukan ide-ide pokok dan kalimat utama pada setiap paragraf. Cara untuk menemukan ide pokok pada suatu paragraf adalah ada hal-hal penting. Hal-hal pentingnya di situ adalah yang pertama adalah membaca dari keseluruhan teks dari bacaan. Yang kedua, memahami isi bacaan tersebut. Dan untuk memelihara kelestarian alam merupakan kewajiban kita bersama. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Saya, Pak. Maka silakan diberikan waktu dan kesempatan. Cara menemukan ide pokok suatu paragraf. 1. Membaca dari keseluruhan teks bacaan. 2. Memahami isi bacaan teks bacaan tersebut. 3. Menemukan ide pokok bacaan. Ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Silakan untuk ditepuk tangan. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dari materi mengenai dampak terjadinya tanah longsor ini, silakan diberikan pertanyaan pada siswa. Jadi ada kekurangan? Tidak ada. Jadi apakah pelajaran pada hari ini sangat menyenangkan atau bagaimana? Oke. Jadi apa manfaat yang kamu peroleh pada hari ini? Kira-kira? Oke, silakan silakan Wesley, silakan Wesley. Manfaatnya yaitu dapat menyebabkan tanah longsor. Oke, Alin. Ayo kira. Ya, terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan untuk Nanti dulu. Kemudian, silakan untuk dikerjakan nanti tugas. Silakan dikerjakan nanti di rumah. Pada di pertemuan selanjutnya nanti, maka kita akan belajar dengan materi kita di situ adalah cara hidup, cara mencegah tanah longsor. Kemudian sebelum kita menutup karena waktu kita sudah mulai habis, maka sebelum kita akan pulang ke rumah, maka kita akan mempersiapkan diri untuk berdoa dan menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi di antara anak-anak saya di sini adakah kira-kira yang bisa memberikan atau membawakan kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jadi silakan pulang di rumah dengan hati-hati di jalan supaya sampai di rumah masing-masing. Selamat siang ya Om. Ya.